Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara, di video kali ini kita akan berdiskusi tentang skill-skill yang diperlukan dalam manajemen uang. Di manajemen uang ya, manajemen keuangan, walaupun dua hal tersebut cukup sama dan cukup berdekatan, akan tetapi perspektif kita ketika kita bicara tentang manajemen keuangan seperti kita mengelola sebuah perusahaan, tapi kalau ini adalah kita mengelola uang kita yang dihasilkan dari pekerjaan kita misalkan, dan itu kita kelola secara baik. Nah, video ini adalah kelanjutan dari video pertama. Dulu video pertama kita membahas tentang financial planning atau perencanaan keuangan personal secara luas ya. Jadi ada langkah-langkahnya, terus kemudian ruang lingkupnya, bagaimana sih sebenarnya kita harus merencanakan keuangan dengan benar. Nah, ini adalah video kelanjutannya, itu tentang skill-skill apa sih yang dibutuhkan agar perencanaan uang kita itu bisa menjadi terarah dan sesuai dengan tujuan kita. Ada 4 learning outcome atau ada 4 tujuan pembelajaran dari video kali ini. Yang pertama, itu kita mengidentifikasi apa sih komponen-komponen utama dari manajemen uang yang bagus itu. Yang kedua, kita bisa meng-create atau bisa membuat personal balance sheet atau neraca dan laporan arus kas secara personal, laporan arus kas personal, bukan perusahaan ya sekali lagi. Yang ketiga, kita mengembangkan dan mengimplementasikan penganggaran personal, perencanaan keuangan personal, budgeting personal, dan yang keempat, kita menghubungkan antara aktivitas money management dengan aktivitas menabung kita. Nah, baiklah, sekarang kita mulai. Sebenarnya money management itu apa? Money management itu adalah aktivitas keuangan harian, hari per hari, yang itu diperlukan untuk memanage current personal economic resources. Jadi, aktivitas kita dalam memanajemen uang kita dari setiap hari, hari per hari, yang itu berhubungan dengan sumber-sumber personal, sumber-sumber ekonomi personal kita. Dan itu tujuannya apa? Tujuannya untuk long term financial security. Jadi ketika kita bicara tentang perencanaan keuangan, selalu ya tujuannya itu adalah satu, yaitu long term financial security atau keamanan keuangan secara jangka panjang. Jadi bukan jangka panjang, tapi lebih ke jangka panjang. Nah, manajemen uang ini ada 3 komponen ya, ada 3 komponen dan sebenarnya ini interrelated ya satu dengan yang lain. Dan kalau di sini ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3, ini sebenarnya bukan merupakan sebuah arah, akan tetapi nanti ketika 1, terus kemudian 2, terus kemudian menjadi ketiga, nanti dari 3 itu akan kembali ke 1 lagi. Detailnya seperti apa? Jadi seperti ini. Yang pertama, itu adalah aktivitasnya itu, money management itu komponennya adalah menyimpan dan memaintain atau merawat personal financial records dan dokumen. Jadi kan kita seringkali kalau misalnya kita belanja, kalau misalkan kita membeli sesuatu, kan itu selalu ada apa sih? Selalu ada nota ya. Selalu ada nota atau bukti pembayaran. Nah, itu baiknya itu akan itu harus selalu disimpan. Nah, itu merupakan salah satu komponen dari manajemen uang itu. Kalau kita menyimpan rekornya itu dengan bagus, terutama untuk pembelian-pembelian besar ya, itu maka semuanya akan menjadi terekor. Gitu. Tentu saja saat ini kita bisa melakukannya via apps ya, nanti di slide paling akan nanti akan kita highlight beberapa apps yang mungkin berguna bagi kita, akan tetapi pada intinya adalah money management yang bagus itu dia didukung oleh bagaimana ketika kita melakukan pencatatan dari setiap pengeluaran yang dibuktikan dengan bukti belanja itu dengan bagus juga. Yang kedua, komponen yang kedua itu apa? Komponen kedua itu adalah kalau kita ingin melakukan money management yang bagus, maka kita harus membuat personal financial statement.
atau neraca secara personal, neraca pribadi, bukan perusahaan, neraca pribadi kita, gitu. Dan itu juga cash flow statement, juga laporan arus kas pribadi kita, dan mungkin beberapa laporan yang lain. Jadi itu adalah dua laporan utama ya. Jadi ada balance sheet atau neraca dan juga cash flow statement atau laporan arus kas pribadi kita. Jadi itu juga penting dan merupakan salah satu komponen dari money management. Yang ketiga itu adalah creating and implementing plan for spending and saving. Jadi setelah kita membuat laporan keuangan, maka terus kemudian kita membuat perencanaan. Kalau laporan keuangan itu kan berdasar dari apa yang terjadi ya. Tapi kalau yang nomor 3 ini adalah kita membuat perencanaan, kita membuat plan gitu. Dan juga ini bahasa keuangannya itu biasanya adalah budgeting. Nah, setelah nomor 3 ini itu kan kita mengimplementasikan. Maka kita balik ke nomor 1 lagi gitu loh. Karena kita sudah mengimplementasikannya, spending kita dan sebagainya, maka kita juga harus menyimpan bukti-bukti pembayarannya. Nah, ketika kita pengen gitu, pengeluaran kita itu semuanya terarah gitu, maka tentunya kita harus melakukan pengelolaan yang cukup terperinci atau cukup terdata. Jadi misalkan gini, financial records itu atau laporan keuangan yang tadi nota dan sebagainya ini itu biasanya secara umum itu dia ditaruh di 3 tempat. Yang pertama itu di file yang ada di rumah, itu misalkan map dan sebagainya, atau dia itu ditaruh di safe deposit box, itu kayak misalkan di hotel itu. Saya yakin sebagian besar dari kita tidak punya ya, atau kita simpan di komputer gitu. Nah, kalau saat ini mungkin yang paling relevan adalah kita simpan di komputer. Nah, terus kemudian kalau bisa itu kita membuat membuat folder-folder tertentu gitu. Kalau misalkan kita masukkan di map, ya paling enggak ada 10 map. 10 map itu apa aja, itu sesuai dengan kategori yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nanti akan ada 10 kategori. Nah, terus kemudian berapa lama sih kita harus menyimpan semua nota-nota dan sebagainya itu? Nah, yang jelas kalau misalkan birth certificate, terus kemudian social security data atau kalau di Indonesia namanya BPJS ya, itu harus kita keep secara permanen. Tapi kalau transaksi-transaksi keuangan lainnya, misalkan bukti pajak dan sebagainya, itu biasanya dalam kurun waktu 5 tahun gitu. Jadi itu tergantung masing-masing. Nah, kita mulai ke bagian yang pertama, yaitu bagaimana sih kita membuat neraca untuk personal. Neraca itu apa? Neraca itu kalau dari sisi personal finance itu adalah laporan keuangan yang menjelaskan tentang apa yang seorang individu atau keluarga itu dimiliki dan juga utang. Jadi aset kita itu berapa, yang kita miliki berapa, terus kemudian kita punya utang berapa. Maka itu juga disebut net worth statement atau pernyataan kekayaan bersih atau statement of financial position. Sebenarnya posisi keuangan kita itu seperti apa. Nah, di neraca yang untuk personal itu, maka sebenarnya rumusnya cuma seperti ini. Jadi apa yang kita miliki, terus kemudian ditambah dengan utang kita, itu sama dengan net worth atau kekayaan kita. Nah, misalkan seperti ini, jadi di sini adalah contoh dari personal balance sheet ya. Di sini ada aset, ini kita di sisi asetnya ya, di sini ada liabilities juga. Nah, di sini adalah aset, terus kemudian di sini adalah liabilities. Oke.
Nah, di aset ini maka di sini dibagi menjadi beberapa macam ya. Jadi ada liquid asset, terus kemudian ada asset, ada personal possession. Yang jelas itu ketika kita membuat seperti ini, maka yang paling atas itu adalah yang paling liquid. Maka di sini ada tabungannya itu berapa, terus kemudian cash value dari life insurance-nya itu berapa, dan sebagainya. Jadi ini adalah aset yang bisa diuangkan sewaktu-waktu, itu dia adalah posisinya adalah di sini. Nah, kemudian kalau misalkan di sini ada misalkan furniture, terus kemudian ada kendaraan kita dan sebagainya, ini kan memang ada nilainya. Tapi kan kalau kita mau mengkonversi menjadi uang, segera itu kan tidak mudah. Misalkan di sini juga ada real estate, ini kan nilainya tinggi ya. Tapi kan ini kan ya kalau kita jual kan ya tidak biasanya secara umum tidak langsung bisa kita dapatkan hasilnya seperti itu. Jadi ini total hasilnya adalah 259.040. Nah, terus kemudian liabilities. Liabilities itu seperti apa? Liabilities itu adalah semua utang-utang kita, semua tanggung jawab yang harus kita bayarkan pada saat periode tertentu. Jadi di sini misalkan ada medical bill atau tagihan dari rumah sakit, terus kemudian credit card, kalau kita misalnya punya kartu kredit, terus kemudian misalkan angsuran dan sebagainya. Ini adalah tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab atau utangnya ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Jangka panjang itu misalkan di sini student loan, kalau di Amerika itu biasanya pinjaman untuk pendidikan itu dalam jangka panjang ya. Itu tidak begitu banyak terjadi di negara kita. Kalau di Indonesia ya kalau tidak punya duit untuk bayar sekolah ya biasanya pergi ke sekolah negeri atau misalkan tidak sekolah ke universitas, langsung bekerja. Sehingga di sini posisinya adalah aset dikurangi liabilities ya. Jadi 100 tadi asetnya itu 259,40 dikurangi liabilities-nya itu sekian sehingga net worth-nya itu adalah 159,240. Saya sedikit koreksi ya. Ini yang ada di sini ini bukan ditambah tapi ini adalah dikurangi. Jadi apa yang kita miliki dikurangi utang kita maka itu adalah net worth kita. Oke, baik. Sehingga maka dari rumus itu tadi maka kita juga bisa tulis seperti ini. Jadi kalau misalkan aset itu sebenarnya kan sama saja liabilities ditambah dengan net worth. Kalau misalkan dari perspektif perusahaan kan aset sama dengan liabilities plus owner equity ya. Tapi kalau dari sisi personal finance aset sama dengan liabilities ditambah net worth. Nah, sebenarnya di dalam personal finance atau dalam keuangan pribadi, keuangan personal, itu sebenarnya kita juga bisa menghitung beberapa rasio ya, seperti halnya kalau kita melakukan studi di perusahaan. Misalkan di sini ada rasio utang, yaitu misalkan rasio utang itu apa? Rasio utang itu dihitung dari utang dibagi dengan net worth kita. Jadi dia menunjukkan hubungan antara utang dan net worth. Jadi kalau misalkan itu semakin rendah, semakin bagus. Kemudian kan rasio itu liquid asset dibagi dengan utang jangka pendek, terus kemudian liquidity ratio dan sebagainya. Jadi di sini adalah beberapa rasio yang sebenarnya cukup berguna bagi kita gitu. Dan kita bisa menghitungnya dari misalkan kita punya informasi berapa liquid aset kita, terus kemudian misalkan ini berapakah expend dari bulanan kita bisa bikin nih liquidity ratio gitu. Misalkan liquidity 2,5 itu artinya apa? 2,5 ini artinya kita itu punya liquid aset 2,5 kali dibandingkan dengan pengeluaran bulanan kita gitu. Jadi cukup bagus kan? Jadi kita masih ada banyak cadangan lah istilahnya. Karena apa? Karena liquid aset kita itu 2,5 kali dari pengeluaran tetap bulanan kita. Jadi misalkan seperti itu. Nah, rasio-rasio ini akan sangat berguna bagi kita ketika kita ingin mengetahui sebenarnya posisi kita itu, keuangan kita itu seperti apa. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara menghitung net worth, kan pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana sih meningkatkan net worth itu. Nah, setidaknya itu ada 4 secara umum. Bagaimana kita bisa
meningkatkan net worth kita, bagaimana kita bisa meningkatkan kekayaan bersih kita. Yang pertama itu tentu saja kita tingkatkan saving kita. Bagaimana cara meningkatkan saving? Sebenarnya interrelated ya. Misalnya kita tingkatkan saving kita, saving itu tidak akan bisa ditingkatkan ketika pendapatan kita tetap ya. Itu tidak akan bisa ditingkatkan ketika spending kita itu tetap kan. Maka solusinya ya kita tingkatkan saving dan pada saat yang bersamaan spending kita atau pengeluaran kita itu kita turunkan. Yang ketiga, itu kita meningkatkan nilai dari investment kita. Misalkan kita punya saham, misalkan kita punya obligasi dan sebagainya yang itu merupakan aset kita, itu maka terus kemudian kita tingkatkan nilainya. Bisa dengan trading atau terus kemudian bisa kita suntikkan lagi dana ke sana dan sebagainya. Dan selanjutnya yang keempat ini meningkatkan net worth itu meningkatkan kekayaan bersih itu dengan cara mengurangi utang-utang kita. Nah, tentunya ini satu dengan yang lain ini interrelated ya. Satu dengan yang lain itu sangat berhubungan. Kadang misalkan kita ingin meningkatkan saving itu di dalam waktu yang sama kita tidak bisa membayar utang. Tapi kadang misalkan kita mau membayar utang pada saat itu kita jadi tidak bisa menambah saving kita. Nah, ada pernyataan yang cukup menarik ya. Jadi sebenarnya kekayaan bersih kita, your net worth is not money available to use. Itu bukan uang yang ada tersedia ketika kita mau menggunakan. Akan tetapi net worth itu adalah sebuah tanda dari posisi keuangan kita dalam waktu tertentu. Jadi net worth itu sebenarnya, oh saya itu masih punya sekian banyak uang yang bisa untuk digunakan. Bukan seperti itu, tapi itu hanyalah merupakan tanda atau posisi dari keuangan kita dalam waktu tertentu. Jadi kita harus hati-hati ini. Kalau misalkan net worth kita itu banyak, itu bukan berarti terus kemudian wah kita bisa jajan lagi, enggak seperti itu. Tapi itu adalah posisi keuangan kita pada saat itu dan nanti mungkin itu berhubungan dengan planning-planning kita selanjutnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang neraca ya, setelah kita mempelajari tentang balance sheet, maka kali ini kita mempelajari tentang cash flow statement. Cash flow statement itu apa sih? Cash flow statement itu sebenarnya uang masuk dikurangi dengan uang keluar. Jadi pada intinya dia adalah actual inflow and outflow of cash during a given time period. Kalau misalkan tadi balance sheet itu dia di situ ada kita masukkan di situ misalkan kekayaan kita, mobil kita nilainya berapa, rumah kita nilainya berapa, tabungan kita nilainya berapa dan sebagainya. Akan tetapi cash flow statement ini adalah pengeluaran aktual kita. Maka di sini kalau secara definisi ini adalah laporan keuangan yang menyajikan cash receipt and payment, jadi pendapatan cash dan juga pembayaran secara cash untuk periode waktu tertentu. Jadi itu disebut juga personal income and expenditure statement. Nah, ini adalah contohnya. Jadi misalkan di sini adalah cash inflow ya, ada cash inflow di sini misalkan salary-nya 4.350, terus kemudian dikurangi pengeluaran pada bulan itu ya. Jadi for the month ended September 30, 2016. Jadi misalkan di sini ada pajak-pajak macam-macam dan sebagainya. Terus kemudian kita di sini masih ada tambahan nih, tambahan $34 ini apa? Oh, ternyata dia itu adalah bunga dari tabungan dan juga earning from investment, misalkan dari investasi apa gitu, kemudian mendapatkan earning, ya itu masuk ke sini. Maka total income-nya adalah 3.196. Nah, itu tadi yang ini itu kan cash inflow ya. Nah, kalau yang ini adalah cash outflow. Cash outflow. Nah, cash outflow itu tentunya biasanya itu sangat banyak karena sumber pendapatan itu kan biasanya cuma satu ya, satu atau dua lah, misalkan dari gaji, dari payroll, atau terus kemudian ada satu atau dua bisnis. Biasanya kan seperti itu. Tapi kalau cash outflow itu kan dia banyak. Dan secara umum dia bisa dibagi menjadi dua, yaitu fixed expense ataupun variable expense. Fixed itu adalah
sewa yang kita itu setiap bulan itu pasti kita itu keluarkan. Jadi misalkan di sini ada sewa, misalkan kita ngontrak rumah kan per bulan itu kan memang segitu. Atau misalkan bagi kita yang sudah memiliki anak, misalkan membayar SPP sekolah, itu kan setiap bulan segitu. Atau misalkan anggaran untuk listrik dan sebagainya, ketika itu memang kita buat fix, itu bisa juga. Misalkan anggaran untuk dapur, misalkan untuk membeli gas, untuk membeli galon dan sebagainya, itu kan di sini itu sudah cukup fix, dan itu hampir setiap bulan itu pasti kita keluarkan. Misalkan kita punya BPJS, asuransi, itu kan kita membayar secara tetap juga. Nah, itu adalah fix. Jadi, cash outflow ini yang fix itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang pasti akan kita keluarkan pada saat itu dan tidak pernah berubah nominalnya. Kemudian yang kedua ini adalah pengeluaran yang variabel. Nah, kalau pengeluaran variabel ini dia itu bisa berubah-ubah sesuai dengan bulannya masing-masing. Misalkan di sini ada listrik, ada telepon, ya in some extent kadang dia menjadi tetap kalau memang dia itu pengeluaran yang tetap ya. Jadi kalau di Indonesia ini memang lebih ke variabel sih. Jadi listrik itu kadang ya naik, kadang turun. Tapi kalau misalkan saya dulu pernah hidup di Eropa gitu, listrik itu dibuat sama. Setiap bulan itu ya segitu. Dan nanti di akhir periode, misalkan di akhir tahun nanti, dari PLN-nya itu ngitung kembali gitu. Selama setahun, apakah sesuai dengan konsumsi bulanan, atau lebih, atau misalkan kurang. Nah, kalau misalkan kurang, maka nanti ada tagihan tambahan. Kalau misalkan lebih, jadi harusnya gini, misalkan per bulan saya membayar 1 juta rupiah, tapi ternyata setelah dikalkulasi oleh PLN di akhir tahun itu sebenarnya pengeluaran saya per bulan itu hanya 80. Hanya 800.000 misalkan. Nah, maka yang 200.000 nanti akan dikembalikan. Nah, seperti itu. Jadi cash flow statement itu pada ini adalah dia itu menjelaskan tentang inflow dan outflow, income dan expense, pendapatan dan pengeluaran kita selama bulan tertentu. Dan di sini misalkan, oh ternyata di sini saya kita mendapatkan 448 ya, ini adalah surplus. Nah surplus ini ada alokasinya nih. Jadi misalkan surplus ini kita buat di sini alokasi, misalkan emergency fund itu 168, terus kemudian ini simpanan untuk short term atau intermediate financial goal, kalau misalnya kita punya tujuan-tujuan tertentu, target-target tertentu di bulan itu, terus kemudian ini untuk long term financial security, ini untuk jangka panjang. Nah, dari sini 448 ini sudah jelas nih alokasinya mau kemana saja. Nah, itu lebih bagus. Kita punya surplus di bulan itu, tapi kita sudah jelas, oh 448 ini mau kita tabung. Sebagian mau saya tabung, sebagian misalkan ya mau saya sedekahkan, sebagian mau saya berikan untuk orang tua, misalkan, nah itu sudah ada alokasi yang jelas, itu akan sangat bagus lagi. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang laporan keuangan personal, yang di situ ada neraca, dan yang di situ juga ada cash flow statement atau laporan arus kas personal, maka selanjutnya fokus kita adalah pada budgeting atau pada penganggaran. Kalau tadi laporan keuangan itu berdasar dari apa yang sudah terjadi, budgeting atau penganggaran itu adalah apa yang akan terjadi, atau kita membuat perencanaan. Bagaimana perencanaannya? Itu setidaknya ada 7 langkah. Ada 7 langkah. Kita mulai satu persatu ya. Singkat saja. Yang pertama itu kita set financial goals. Kita tentukan tujuan keuangan kita. Dengan apa? Dengan cara SMART. SMART itu apa? Di video sebelumnya kita sudah pernah jelaskan ya, SMART itu tujuan kita itu harus spesifik, harus measurable, harus action oriented, realistic, dan time based. Jadi dia harus sangat spesifik. Misalkan kita pengen tahun depan kita memiliki tabungan 10 juta rupiah misalkan, atau memiliki tabungan 20 juta rupiah. Nah, itu sudah sangat spesifik dan juga measurable dan action oriented. Action oriented itu maksudnya ya kita mampu nggak, kita punya duit 10 juta di tahun depan itu memungkinkan apa tidak misalkan. Dan itu realistis nggak? Kalau misalkan
Kalau misalkan gaji kita per bulan, misalkan ini cuma contoh saja, misalkan gaji kita per bulan itu 1 juta, 1 juta itu sudah habis untuk konsumsi sehari-hari, untuk konsumsi dalam 1 bulan, dan tidak memungkinkan untuk menabung saat mendapat itu, maka itu sebenarnya kalau dari sisi personal finance, itu nggak realistis lagi. Dan juga time based. Time based itu artinya jelas ya, karena itu 1 tahun lagi berarti ada 12 bulan dari sekarang. Nah, itu adalah smart. Yang kedua, langkah kedua adalah kita mengestimasi pendapatan kita. Nah, ini bedanya dengan yang tadi, bedanya dengan yang financial statement tadi, laporan keuangan tadi, ini adalah income yang nanti kira-kira tahun depan itu akan kita dapatkan. Nah, itu harus kita estimasi nih. Gitu loh. Jadi ini bukan yang sudah kita dapatkan ya, tapi yang tahun depan kita dapatkan. Misalkan kita pegawai, pegawai kira-kira tahun depan itu gaji kita naik 10% misalkan. Ya sudah, itu kita tuliskan di situ naik 10%. Atau misalnya kita pengusaha, kita punya estimasi bahwa tahun depan kira-kira nanti pendapatan dari bisnis kita itu nanti akan naik 5%. Ya sudah, itu kita tuliskan 5% di budgeting kita. Yang ketiga, itu kita membuat penganggaran untuk emergency fund, untuk dana-dana darurat dan juga saving. Terus yang keempat itu kita melakukan budgeting atau melakukan penganggaran dari pengeluaran-pengeluaran kita yang fix. Yang kelima itu budgeting dari pengeluaran-pengeluaran yang variabel. Yang keenam, kita melakukan record ya. Jadi 1 sampai 5 ini dalam tataran perencanaan. 6 ini kita realnya, jadi kita perencanaan sekian, realnya berapa, kita tuliskan lagi di situ. Nanti akan saya kasih contoh. Dan yang ketujuh itu kita mereview apa yang sudah kita lakukan. Untuk apa? Untuk nanti perencanaan selanjutnya. Tadi sudah. Nah, ini adalah salah satu contoh perencanaan bulanan. Jadi misalkan perencanaan bulanan seperti ini ya, misalkan gaji kita itu sekian, terus kemudian ini adalah kira-kira yang mau kita keluarkan itu berapa dan sebagainya. Adalah di sini, lanjut ya, di sini ada fixed expense dan sebagainya. Ini adalah budgeting kita. Jadi angka-angka ini adalah bukan angka real yang sudah terjadi ya, tapi bisa jadi kan ketika kita membuat budgeting itu berdasar dari tahun sebelumnya, itu juga bisa itu dijadikan refleksi gitu, itu bisa yang ada variable expense dan sebagainya. Nah, setelah kita buat yang ada di sisi kiri ini, maka selanjutnya adalah kita hitung nih actual amount-nya. Actual amount-nya itu yang tadi itu di sini adalah di step ke-6 ini tadi. Jadi actual amount-nya itu berapa sih? Yang pengeluaran realnya, di sini ternyata gajinya tetap 2.674. Terus di sini 115, 2957, ya ini cenderung tetap ya, karena ini kan untuk emergency fund. Nah, kemudian di sini ada fixed expense, itu ya tetap, tapi yang di sini ini sudah mulai berubah nih, misalnya variabel nih 400, ini dari 402 menjadi 417, karena ini berubah maka di sini minus 15. Gitu. Jadi ini 172 menjadi 164, maka ini plus 8 dan sebagainya. Nah, di sini ini merupakan step yang ke-7. Jadi kita evaluasi, ternyata secara umum ternyata pengeluaran kita itu minus gitu, minus 17%. Artinya apa? Artinya yang kita keluarkan itu lebih banyak 17 poin ya, atau $17 kalau dalam konteks ini daripada budgeting kita. Nah, itu bisa untuk evaluasi kita. Nah, tentunya ketika kita membuat penganggaran atau budgeting itu tergantung masing-masing dari kita ya. Jadi kalau mau kita breakdown menjadi short term goals, intermediate goals, atau long term goals ya, itu juga tergantung juga apakah kita itu single person, atau kita itu married, atau kita itu parent with young children. Misalkan kita itu hanya single, maka tujuan-tujuan yang akan kita lakukan ya misalkan lulus kuliah, terus kemudian kalau kita punya kendaraan yang kita beli sendiri, maka kita ya melunasinya. Tapi terus kemudian intermediate goal-nya itu misalkan ya jalan-jalan ke Eropa, terus kemudian sekolah S2 misalkan, atau
jangka yang sangat panjang di atas 5 tahun itu misalkan investasi untuk retirement untuk besok hari tua, terus kemudian membeli rumah di pucuk gunung atau membeli villa dan sebagainya. Kita single. Ketika kita single, beda cerita ketika misalkan kita sudah menjadi orang tua, punya anak gitu ya, maka dari sini juga mungkin bisa jadi akan beda gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi sampai dengan di sini, sampai dengan slide ini, maka kita sudah mempelajari tentang neraca, kemudian kita juga sudah mempelajari tentang laporan arus kas personal, dan juga kita sudah mempelajari tentang budget atau budgeting itu tadi. Nah, budgeting itu sendiri ketika dia itu sukses, maka sebenarnya dia itu yang pertama dia itu harus well planned. Ya. Jadi dia itu harus direncanakan dengan bagus, kemudian juga harus realistis kayak tadi smart tadi ya. Kemudian dia itu harus fleksibel. Mengapa harus fleksibel? Karena kan masa depan itu kan sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa tahu kan. Orang nggak pernah tahu misalkan di masa depan misalkan dapat rezeki nomplok atau misalkan dapat musibah kan kita tidak pernah tahu. Terus kemudian ini juga budgeting yang positif harus clearly communicated. Jadi misalkan gini, kalau misalkan kita yang sudah menikah misalkan, itu tentunya kan pengeluaran rumah itu kan yang paling besar kan. 99,9% itu kan pengeluaran yang di keluarga, dan di keluarga itu sendiri kan komponennya banyak kan, ada pasangan, suami atau istri, dan juga ada anak-anak. Nah, budgeting yang bagus itu adalah ketika semuanya itu dikomunikasikan dengan anggota keluarga, sehingga setiap anggota keluarga itu tahu sebenarnya, mereka itu maksimal itu mengkonsumsi berapa setiap bulannya, uang saku mereka itu berapa persen dari gaji kepala keluarga dan sebagainya, itu harusnya tahu. Jadi itu sebaiknya itu yang paling baik adalah penganggaran yang bagus itu ketika itu dikomunikasikan dengan masing-masing anggota keluarga. Nah, budgeting system itu juga ada macam-macam sih, dan tergantung dari level dari keuangan kita. Jadi ada yang mental budget, physical budget, return budget, dan digital budget. Untuk yang pertama, ini budgeting yang levelnya paling rendah. Atau penganggaran yang levelnya paling rendah. Mengapa paling rendah? Karena dia itu cuma berdasar pada ingatan saja. Oh, saya kira-kira bulan ini gaji saya sekian, maka saya akan menghabiskan sekian. Gaji saya misalkan 5 juta, maka saya akan menghabiskan kira-kira 3 juta sehingga 2 juta untuk saving. Ya, itu cuma ada di angan-angan saja, tidak pernah direkod secara sempurna. Itu adalah yang paling levelnya paling rendah. Terus kemudian physical budget. Jadi kita misalkan punya gaji 5 juta, 5 juta itu langsung kita ambil dari ATM, terus kemudian kita simpan di amplop atau disimpan di mana, terus kemudian kita coba buat pos-pos. Oh, ini adalah pos untuk makan, ini adalah pos untuk main, dan sebagainya. Yang ketiga dan yang keempat, ini uangnya tetap masih berada dalam bentuk digital, akan tapi kita melakukan pencatatan dengan baik. Baik itu maksudnya ya kita bisa melakukan pencatatan itu via misalkan spreadsheet, itu termasuk yang digital ya, atau misalkan via apps apa itu, atau kita bisa catat dengan ballpoint di buku penganggaran personal kita. Nah, ketika kita mau melakukan penganggaran keuangan personal, maka bagian yang paling penting yang tak terpisahkan itu adalah kaitannya dengan saving. Dan banyak orang yang gagal. Mengapa saving itu menjadi susah? Mengapa kalau akhir bulan itu saya tidak pernah ada sisa uang untuk saya tabung? Nah, sebenarnya jawabannya adalah ketika kita mau melakukan saving, itu yang harus kita lakukan itu adalah kita lakukan di awal, jangan di akhir. Kenapa? Karena kalau di akhir itu nggak akan pernah ada uang yang bersisa. Maka secara psikologis itu kalau kita mau melakukan saving, yaitu kita lakukan di awal. Misalkan kita dapat uang saku di awal bulan atau dapat uang gaji di awal bulan, maka pada saat itu juga langsung kita alokasikan
berapa persen untuk terus kemudian saving. Itu adalah yang nomor satu. Jadi kita langsung mengalokasikan berapa persen dari pendapatan kita, entah kalau pendapatan harian ya kita alokasikan secara harian, kalau pendapatan bulanan ya kita alokasikan secara bulanan. Gitu. Terus kemudian yang kedua ini juga hampir berhubungan dengan nomor pertama ya. Jadi dia itu payroll itu kan penggajian. Jadi dari gaji kita itu langsung dipotong gitu untuk tabungan. Nah, yang ketiga itu agak ribet dan mungkin tidak cocok bagi sebagian besar orang. Jadi misalkan kita belanja terus kemudian kita dapat kembalian bentuknya koin ya, bentuknya receh itu harus kita simpan dalam kotak tertentu, terus kemudian nanti setiap berkala nanti akan kita hitung, terus kemudian nanti bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Terus kemudian setiap hari itu kita membawa, kalau kita kerja itu makan siang itu kita bawa dari rumah daripada jajan dan sebagainya. Nah, itu beberapa teknik, dan setiap orang mungkin satu dengan yang lain itu beda. Nah, ini contohnya ya. Contohnya, jadi gini, misalkan tujuan kita itu adalah saya pengen punya $6.000 untuk pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga. Cara savingnya gimana? Single deposit from past saving. Jadi saya mau menaruh duit saya di bank dari tabungan saya pada masa lalu. Tabungan saya berapa? 6.000. Maka di situ 6.000 dengan bunga 7%, setelah 2 tahun, maka kita akan punya 6.870. Setelah 5 tahun, kita akan punya 8.418. Dan setelah 10 tahun, kita akan punya 11.802. Itu. Nah, seperti itu. Nah, atau misalkan tujuan yang lain, misalkan tujuannya adalah kita biar bisa DP gitu ya, biar bisa DP untuk pembelian sebuah rumah. Maka yang kita lakukan adalah kita mendepositokan atau menyimpan $200 setiap 3 bulan. Nah, ketika kita kalkulasi dengan bunga 12% ya, bunga deposit 12%, ketika kita kalkulasi sampai 2 tahun nanti kita akan dapat 1.778. Sampai 5 tahun kita dapat 5.374. Ketika 10 tahun kita punya 15.080. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh dan juga caranya ya, cara-cara kita untuk melakukan tabungan, untuk menabung. Tapi pada intinya adalah semuanya itu harus dilakukan di awal dan direncanakan di awal. Kalau kita hanya mengandalkan dana sisa dari pengeluaran bulanan kita, maka tidak akan ada dana sisa yang ada. Nah, ini yang terakhir, sebenarnya untuk saat ini ada sangat banyak sekali aplikasi ya yang bisa kita gunakan, dan itu sangat memudahkan kita untuk melakukan managing money atau untuk memanage keuangan pribadi kita. Misalkan di sini ada Saveplan Pro, ada Money Manager, ada Expense OK, terus kemudian ada Money Pro dan sebagainya. Ini bisa dipilih ya, dan ya ini sebagian besar sih berbayar sih, tapi juga ada juga yang gratis tuh. Silahkan dicari di App Store maupun silahkan dicari di Google Play. Oke, saya kira itu pembelajaran di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dalam melakukan money management kita masing-masing. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.